selamat sore. Selamat sore, Apa Dok. kabar, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Dok. Sehingga Yang kita penting itu deh. ya pada sore hari ini bisa ketemu ya, Dok. Iya, Ya. akhirnya. Bener, Dok. Mm-mm. Setelah sekian lama, Dok, semenjak pandemi ya, Dok ya. Iya. Benar. Baik, sebelum mungkin ini kita berbincang-bincang santai, Dok, Mm-mm. mengenai topik kita pada sore hari ini yaitu plasma konvalesen. Mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya, Dokter. Mungkin secara pribadi kita sudah kenal ini, Dok. Baik, saya Dr. Putu Ristianing Ayu Sangging, spesialis patologi klinik konsultan yang akan memandu acara podcast kita pada sore hari ini, Dokter. Mungkin banyak dari teman-teman yang sudah penasaran siapakah narasumber kita pada podcast sore hari ini. Mungkin saya langsung saja ya, kita langsung berkenalan dengan narasumber kita. Silakan, Dokter. Ya, makasih Dokter Putu. Saya Dr. Aditya Magister Biomed. Saya sehari-hari kerja di unit transfusi darah PMI Lampung, juga di Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, yang memang pada masa-masa kemarin dan sekarang kami masih menyiapkan plasma konvalesen yang mungkin ada pasien-pasien yang membutuhkan, gitu, Dok. Jadi memang sampai saya tadi lihat sebelum kita broadcast, sampai hari ini kami sudah mengeluarkan plasma konvalesen itu sebanyak 595 masih kantong. banyak ya, Dok, rupanya Iya. yang membutuhkan. Ya, tapi dari Seluruh. Januari dari Januari. 2021 Oke. sudah 595 kantong. Oke. Tidak salah, sore hari ini narasumber kita memang expert di bidangnya, ya, Dok. Sesuai dengan topik kita, Dok, pada sore hari ini. Baik, ini sudah banyak sekali pertanyaan, Dok, Oke, yang Dok. mungkin masyarakat mau tahu nih sebenarnya apa sih itu, Dok, plasma konvalesen itu, Dok. Ya. Silakan, Dok. Plasma konvalesen itu ya plasma, seperti kalau kami di transfusi darah itu kami kan memang tugasnya menyiapkan darah dan berbagai komponen darah yang diperlukan pasien. Sebelum kita ke plasma konvalesen itu memang sehari-hari kami memang menyiapkan namanya FFP, fresh frozen plasma gitu ya. Ada juga yang yang lain PRC, whole blood dan sebagainya, dan trombosit konsentrat. Nah, khusus pada masa pandemi COVID-19 ini kami juga dapat tambahan tugas menyiapkan namanya plasma konvalesen. Plasma konvalesen itu artinya plasma yang diambil dari orang yang pernah sakit dan sembuh. Penyintas ya, Dok. Namanya penyintas. Jadi kadang-kadang kan kalau orang cuma berpatokan dengan nanti ke titer antibodi yang terbentuk, itu tidak boleh kalau misalnya orang itu cuma dapatnya dari vaksin, Dok. Jadi benar-benar memang kan pada masa infeksi virus itu ada yang namanya masa konvalesen dari pasien itu. Nah, jadi memang plasma konvalesen itu harus diambil dari mantan pasien yang sudah sembuh, yang memang sudah ada persyaratan-persyaratannya. Persyaratan-persyaratan tertentu. Jadi saya ulangi lagi, tidak boleh kalau misalnya cuma orang yang bukan pasien tapi divaksin misalnya, kemudian tinggi titer antibodinya, dia mau donor, itu nggak boleh. Nggak bisa ya, Dok. Jadi itu memang definisinya konvalesen, jadi benar-benar orang yang sudah sembuh gitu ya. Yang penyintas itu tadi. Setahu saya ini plasma konvalesen itu sebenarnya sudah ada dari dulu ya, Dok. Iya, betul. Ya, cuma sekarang ini semenjak pandemi, ya terutama akhir tahun kayaknya kemarin tuh ya, betul. Itu mulai booming lagi ya. Sangat Mungkin dulu kasus-kasus apa itu, Dok, kira-kira yang ini, Dok? Yang sebenarnya kalau saya baca konvalesen, yang ikut webinar juga, katanya sih dari zaman flu Spanyol ya, tahun 1912 itu sudah pernah ada ide ya, pada anak ide untuk memberikan terapi plasma konvalesen itu ke pasien-pasien yang mengalami flu Spanyol. Tapi kan memang waktu itu kan publikasinya tidak terlalu jelas dan banyak gitu. Tapi yang benar-benar nyata pada kasus Ebola, outbreak Ebola, kemudian kemarin di Timur Tengah ada MERS, ya kemudian ada juga yang flu burung. Nah, itu makin banyak yang kita bisa representasikan. Tapi terus terang saja karena pandeminya tidak seluas pandemi COVID-19 ini, itu kan tidak terlalu banyak juga yang kita bisa jadikan referensi. Nah,
COVID-19 ini benar-benar luar biasa, Dok. Memang saya berapa kali ikut yang dari luar juga, dari Indonesia juga ya, dari awal-awal COVID itu sekitar tahun 2020 ya, bulan-bulan April, Mei itu sudah mulai ada tuh diskusi-diskusi kecil ya, working group. Kebetulan saya ikut di International Society Blood Transfusion, itu ada yang memang kami yang berkecimpung di transfusi darah itu ada semacam peer group lah. Nah itu akhirnya yang biasanya concernnya di bidang infeksi menular lewat transfusi darah itu akhirnya membahas juga lah masalah bagaimana sih kita menyiapkan plasma konvalesen. Alhamdulillah waktu itu saya pernah juga dapat dari guru saya juga ya dari Belanda, itu dia sampai berikan SOP yang di Belanda dan di Jerman. Tapi kan akhir tahun 2020 itu akhirnya beberapa negara yang duda duluan itu kok melarang gitu loh. Ya sempat ya Dok, sempat ya, ada, termasuk di Inggris misalnya ya, ada penelitian besar gitu, meskipun misalnya sampai sekarang di Argentina, kemudian di beberapa negara Amerika Latin, di Brazil dan sebagainya tetap memperbolehkan. Jadi plasma konvalesen ini semacam pengobatan alternatif. Jadi pengobatan yang standar yang secara umum tetap diberikan. Nah, kalau memang ada beberapa indikasi sehingga memerlukan plasma konvalesen, boleh untuk di request untuk diberikan. Meskipun awal-awalnya juga kan terjadi perubahan tuh Dok. Awalnya dulu harus SIVR. Jadi pasien-pasien yang berat, yang parah, berat baru gitu, bisa gitu ya dikasih plasma konvalesen. Tapi makin ke akhir-akhir ini akhirnya bahasanya itu di beberapa jurnal juga disebutnya pasien yang sedang dan menuju buruk. Nah itu susah tuh. Mungkin jadi peralihan kali ya Dok, dari ruangan isolasi ke misalnya ke ICU gitu mungkin ya untuk jadi pasien. Nah itu kan kita benar-benar kelabakan tuh karena perubahan status pasien dari sedang ke buruk itu kan berpacu sekali dengan waktu. Kadang-kadang memang kita nggak siap, tidak ada stok plasma konvalesen. Nah itu memang jadinya jadi kayak booming ya. Langsung booming gitu ya Dok. Sebenarnya di Indonesia ini kapan mulai Dok? Maksudnya mulai memberikan terapi plasma konvalesen itu kira-kira akhir tahun kah? Iya. Jadi sekitar Oktober 2020 itu sudah mulai dibikin sama unit transfusi darah pusat SOP-nya. Kemudian itu direkomendasikan oleh Balai POM. Pada awal Januari, saya ingat betul itu sama Wakil Presiden Indonesia Bapak Ma'ruf Amin dicanangkan program donor plasma konvalesen itu. Ya alhamdulillah semenjak itu makin banyak yang peduli, karena terus terang saja memang kami di Lampung juga mengalami Dok. Jadi kan istilahnya kan masih bukan stigma, jadi orang itu berpikir nanti kalau saya mendonorkan plasma saya nanti gimana saya gitu kan, aman nggak, misalnya apalagi harus datang ke PMI gitu kan, orang kan sangat menghindari lah untuk kondisi saat itu kan memang menghindari ya tempat-tempat. Jangan lupa kan namanya mantan pasien yang sudah mengalami dan mungkin akan terjadi reinfeksi. Jadi mereka agak-agak parno juga. Jadi memang tapi alhamdulillah semenjak dicanangkan oleh Bapak Wakil Presiden itu semua juga mensupport ya. Alhamdulillah juga di Lampung Bapak Gubernur Lampung juga sangat membantu kami dalam rangka menyiapkan itu. Kami juga dibantu alat yang memang susah benar Dok, alatnya. Karena alatnya juga lumayan mahal dan sebagainya. Kita juga pelatihan ya Dok ya, untuk SDM-nya kemudian juga apa yang harus dipenuhi gitu ya. Nah saya merasa sekitar bulan Mei, Juni itu kita benar-benar ready gitu ya, meskipun ya lagi puncak-puncaknya di Juni itu akhirnya kita kewalahan juga. Kewalahan langsung saat opening gitu istilahnya Dok ya, langsung diserbu, benar Dok.
Jadi kami itu mendistribusikan plasma konvalesen yang kami siapkan itu hampir ke semua rumah sakit yang ada di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung yang dan merawat di seluruh di luar Bandar Lampung, di Metro misalnya ya, di Bandar Jaya, sempat juga ngirim ke Menggala. Ada 2 kantong kami kirim ke Palembang. Jadi memang tantangan juga ya, karena kan plasma konvalesen itu kan dalam bentuk beku dong. Iya, betul. Kita kirim akhirnya, tapi harus alhamdulillah memikirkan suhunya, ya penyimpanan, suhu transportnya, benar, betul. itu penting benar. Nanti nyampe di tempat tujuan Ya, rusak itu malah ya, rusak. sampai Kita sudah setengah mati menyiapkan, tapi begitu sampai di sana nanti tidak bisa digunakan. Nah, itu menantang sekali buat saya, challenge juga ya. Jadi kemarin itu alhamdulillah sih bisa. Iya, Jadi memang kalau sesuatu dipaksa kemudian memang kita memang juga harus berusaha. itu mesti dalam waktu singkat juga kayaknya langsung betul. siap kita ya dok ya, gitu ya. Alhamdulillah juga donor banyak juga dok. Nah, jadi kita memang kan susah ya, donornya itu kan sangat-sangat spesifik lah ya. Mulai dari umur misalnya, ya umurnya. Nah ini berhubungan dengan ini syarat, dok, ya? Syarat ini dok. Ini banyak nih, harus masyarakat harus banyak yang pengen tahu nih dok. Syaratnya misalnya umur, di samping tadi dia mantan pasien yang sudah sembuhnya itu juga nggak boleh begitu sembuh langsung donor. Itu ada jarak waktunya dok? 2 minggu. 2 minggu dari dia dinyatakan PCR sembuh. negatif. Atau misalnya swab antigennya negatif 2 minggu. Kemudian nggak boleh juga lebih dari 6 bulan. Nah, dulu waktu awal 3 bulan. Karena kan kita dulu dokter Putu kan menganggap bahwa plasma konvalesen itu harus kaya dengan imunoglobulin G yang kadarnya tinggi gitu. Tapi kan ternyata diyakini bahwa IgG itu puncaknya itu maksimal 3 bulan, setelah itu dia akan turun gitu ya. Dan itu pun berubah gitu ya dok, sekarang jadi 6 bulan itu jadi banyak sekali. Kemudian nanti syarat-syarat donor yang lain, misalnya tidak boleh ada infeksi menular yang lain, misalnya hepatitis, HIV, seperti pendonor yang biasa lain berat badannya nggak boleh kurang dari 55 kg dok. Karena kita akan ngambil lumayan banyak juga. Kemudian kalau kita ngambil secara aferesis, jadi ngambil plasma konvalesen itu ada 2 cara, cara konvensional dan cara aferesis. Nah, yang aferesis ini yang biasanya masyarakat pada pengen tahu nih apa sih itu aferesis gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya aferesis itu sudah lama kita kerjakan ya di kantor kami, dari tahun 2016 kita sudah punya mesin aferesis sebenarnya. Tapi itu gunanya adalah untuk menampung donor trombosit dok. Trombosit yang paling banyak ya. Tromboferesis ya. Nah kemudian ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini, jadi bisa digunakan untuk ngambil plasma konvalesen itu. Memang agak lama dok, terus terang aja donornya juga, makanya kita bikin appointment, karena jadi donornya tuh datang dulu, kita periksa dulu, memenuhi syarat habis. Tidak harus hari itu ya dok? Nggak bisa biasanya. Nggak bisa ya? Karena pasti ini dulu di screening dulu. Periksa titer antibodinya dulu. Iya gitu. IMLTD-nya nggak ada gitu ya, nggak ada yang positif gitu. Golongan darahnya oke gitu ya. Kemudian nanti misalnya ya terserah kita leluasa lah ya, misalnya besok, lusa gitu. Dan itu biasanya kita kasih itu juga tips gitu. Jadi misalnya 2-3 jam sebelum donor itu tidak boleh makan besar dok. Oh, itu apa tuh tujuannya dok? Kenapa? Karena ternyata kalau dia makan besar, terutama yang banyak lemaknya, sebenarnya kalau kita baca ternyata itu trigliseridnya itu itu membuat plasmanya keruh dok. Karena ini yang kita ambil kan plasmanya ya dok, Jadi plasmanya kan. Meskipun ada beberapa textbook bilangnya nggak apa-apa meskipun keruh gitu, yang penting kan dia kandungan tapi kan yang lihat juga jadi takut gitu ya. Lihatnya kok keruh kayak cairan yang kotor gitu ya. Nah, jadi kita syaratkan misalnya 2-3 jam nggak boleh makan besar, boleh banyak minum gitu ya, istirahatnya yang cukup. Karena kan pengambilan aferesis itu paling cepat 45 menit dok. Bisa sampai 1 jam dengan posisi yang nggak boleh ngapa-ngapain itu ya. Jadi memang kita sudah siapkan. Kemudian juga jangan lupa kalau proses plasma aferesis itu kita akan kita ngambil nih dok, ngambil darah semua. Kita taruh di bowlnya itu. Nanti yang
yang kita maui itu kita tahan. Apa komponen yang kita Ya, maukan nanti baru kita tahan. dipisahkan. Yang lain kita masukkan lagi. Nah, untuk bisa masuk lagi dalam sistem pembuluh darah kan kita akan memasukkan ACD. Oh iya. Ada sitratnya, ACD yang C-nya itu kan sitrat. Nah, itu sangat gampang untuk mengikat kalsium, terutama kalsium dari jantung. Biasanya makanya pasiennya ngerasa deg-degan, kesemutan. Dikembalikan darahnya lagi yang lain karena itu ya, kita Dok, ya? masukkan ACD ya. Dan ACD-nya juga lumayan, sekitar 100 sampai 150 cc dalam proses itu. Tapi selama ini kalau proses begitu pasien aman aja, aman Dok? aja. Cuma merasa deg-degan aja ke? Kadang-kadang enggak juga. Jadi karena kita sudah tahu cara mengatasinya. Jadi pada saat proses itu biasanya donor kita akan kasih kalsium dosis tinggi, misalnya kayak CDR atau kalsium yang Everence yang dosis yang tinggi. Biasanya jangan sampai kita nunggu gejala dulu baru kasih, jadi dikasih dulu. Kita mencegah dulu lah ya, Dok. Itu kan ya. Kita juga kasihan donornya sampai harus merasakan kesemutan. Itu kira-kira berapa cc ya, Dok, untuk pengambilan plasma konvalesen itu? Jadi kita kan tadi saya bilang syaratnya minimal 55 kg berat badannya ya. Kalau dia 55 kg berat badan sampai 65 itu kita akan bisa ambil 400 cc, Dok. Banyak juga ya, Dok. 400 cc itu kita bisa bagi dua, jadi kita 2 dosis ya. Kemudian kalau misalnya dia di atas 65 sampai 75 kita bisa ambil 600. Bagi 2 juga itu apa bagi 3? Oke, karena satu ini 200 cc ya. Karena dosisnya di internasional juga 200 karena kita juga nggak boleh terlalu banyak ya. Kemudian kalau dia di atas 75 dengan kondisi yang sehat, kemudian cukup minum, kita berani ngambil sampai 800 cc. Dan kita di kantor saya tuh banyak banget yang sudah ngambil 800. Termasuk saya diambil 800. Itu perlu observasi nggak, Dok, saat pengambilan itu? Sangat, ya. Jadi memang kita kan petugas kita akan menunggui di situ. Biasanya ada dokter juga ya, saya yang akan memantau juga. Kita biasanya kan di samping teori begitu kadang-kadang psikis juga ya. Jadi kadang-kadang kita ajak ngobrol gitu ya, cerita. Biar rasa gitu, takutnya namanya darah diambil gitu ya. Alhamdulillah sih. Misalnya juga kita setelkan lagu gitu sampai biar kita tanya suasananya tenang, nyantai gitu ya, Dok. Kalau dia mau minum lagi gitu. Jadi, boleh ya, Dok ya, boleh, saat karena kan memang cuma satu tangan kan yang diambil. Kebetulan dokter Putu kita mesin aferesisnya itu yang continuous intermittent. Jadi ngambilnya satu siklus, kemudian nanti sudah diatur gitu ya, Dok. Jadi tangan yang satunya masih bisa gerak, bukan yang tidak ada itu ya, tidak ada pengaturnya intermittent. Jadi ada juga yang mesin aferesis itu kan yang continuous, yang terus menerus. Jadi kayak cuci darah itu, jadi kanan kiri dipakai. Nah itu agak ini juga mungkin ya, tapi kalau ini kan enggak, cuma memang jadinya karena dia intermittent, jadi waktunya jadi lebih lama daripada yang continuous ya. Tapi alhamdulillah lebih aman lah daripada kita yang harus, dan total blood volume-nya juga kan nggak banyak yang dikeluarkan dari tubuh gitu loh. Dan saya dengar juga, Dok, mengenai syarat ini diutamakan laki-laki ya daripada perempuan, wanita ya. Itu kira-kira kenapa ya, Dok? Itu? Ya, jadi sebenarnya karena terutama kami belum punya mesin untuk memeriksa HLA, Human Leukocyte Antigen. Jadi kalau di Jakarta itu mereka boleh ngambil perempuan asal HLA-nya tidak ada, bisa. Nah, karena kami nggak punya, dan itu kan kita sangat takut dengan trali ya, Dok. Iya, itu. Jadi kalau ada HLA, itu, trali, transfusi akut lung injury gitu yang pasiennya tahu-tahu sesak gitu ya. Nah itu bahaya dan bisa menyebabkan kematian. Nah itu apalagi kan kita tahu pasien-pasien COVID yang dapat plasma konvalesen ini kan dalam masa imun yang sangat menurun kan. Nah jadi memang harus hati-hati sekali. Akhirnya kita memutuskan ya udah daripada ada risiko reaksi itu, dan kita juga tidak ada alat untuk pemeriksaan HLA ya, Dok ya. Lebih baik memang ditentukan kalau yang laki-laki aja gitu ya, Dok ya. Jadi sangat jelas ini untuk syarat-syarat dari pendonor plasma konvalesen ya, Dok. Untuk pertanyaan berikutnya ini, Dok, kondisi apa aja, Dok, yang membuat seseorang perlu mendonorkan plasma konvalesennya?
Kalau pendonornya sih ya bebas aja ya, namanya donor sukarela ya. Tapi kalau pasien terus terang saja memang saya membatasi diri ya dok. Jadi sebenarnya ada beberapa kriteria, indikasi, kontraindikasi sebenarnya. Yang paling penting itu tadi karena menujunya itu kan dari sedang ke beratnya itu. Ya. Jadi kita mainnya timing, jadi waktu. Jadi memang seharusnya itu kondisi ideal tuh seperti sekarang. Jadi di kulkasnya UTD sudah tersedia. Pasien minta tinggal langsung. Itu kira-kira dok, kalau dari pengambilan itu ke pasien itu ada batas waktunya nggak dok? Sehingga plasma itu masih bagus gitu dok kondisinya. Jadi kan kalau misalnya kita seperti sekarang kita ambil kemudian kita bekukan dalam bentuk frozen gitu ya. Apalagi kita punya kulkas yang minus 50 itu bisa sampai 1 tahun kan umurnya gitu. Dalam keadaan frozen itu ya. Tapi kalau misalnya pasien perlu, kita selalu yakinkan memang perlu nggak ini. Jadi karena kalau sudah dicairkan itu nggak boleh batal dok. Iya, dicairkan berarti sudah, artinya kalau nggak digunakan ya harus dibuang gitu. Harus dibuang karena dia nggak bisa dibekukan lagi. Jadi kita yakinkan bahwa memang dokternya memang maunya sekarang gitu. Kemudian kita akan cairkan dan mencairkannya juga pakai alat namanya plasma thawing. Jadi kita thawing. Tidak didiamkan dalam suhu ruangan ya dok. Zaman dulu pakai water bath kan? Iya. Ada tuh saya dengar dok malah ditaruh di ini ya, di ketiak biar hangat gitu ya dok ya. Karena enggak dok. Ada alat khusus namanya plasma thawing. Itu kira-kira suhunya berapa tuh ya? Kita atur 37,5 biasanya. 37,5, waktunya sekitar 10 sampai 20 menit. Tergantung ini juga sih besarnya plasma kan. Kalau sudah misalnya tadi dokter bilang ngambilnya tuh nggak pernah sampai benar-benar 400 gitu dok. Jadi gini ya, alat aferesis kita itu canggih dok. Jadi kita masukin ya itu kan computerized. Jadi dia misalnya jenis kelamin laki perempuan, berat badan sebutin gitu ya. Kemudian nanti kita masukkan kadar Hb, kadar hematokrit. Nah nanti dia yang akan atur berapa kira-kira volume yang diambilkan. Jadi kita duduk santai aja. Nah itu nggak perlu ngitung manual ya. Nggak usah. Alhamdulillah jadi teman-teman tuh jadi ini banget kan. Jadi biasanya ya 400, nggak pernah 400 bener gitu, 430 misalnya kan. Jadi kalau dibagi 2, 410, 420 misalnya. Ada mesin lagi yang akan membagi itu gitu ya nanti. Nah itu kan dosis-dosis seperti itu masih dalam toleransi lah, karena waktu itu dibilangnya sampai 20%. Jadi misalnya dari 200 tuh maksimal sih 240 gitu. Jadi sudah terbagi secara otomatis gitu ya dok ya. Tapi pakai mesin semua. Jadi bukan manual ya dok. Kita bagi. Jadi dari misalnya setelah diinikan tuh dok, dicairkan menggunakan alat itu, berapa jam kira-kira langsung harus diberikan kepada pasiennya itu dok? Itu nggak boleh lebih dari 4 jam. Sebelum 4 jam ya? Ya sebelum 4 jam. Makanya kayak misalnya saya bilang tadi ke Menggala, itu kan saya hitung tuh. Jadi saya jelasin kan sampai kita kasih tahu dengan keluarga pasien biasanya yang bawa. Jadi bisa nggak sampai di rumah sakit Menggala? Bisa dok. Sampai jadi karena kan kalau saya kirim dalam bentuk beku, di rumah sakit Menggalanya nggak punya plasma thawing dok. Ya itu saya mau tanya tadi itu. Saya pikir mereka bawa dalam kondisi beku, setelah itu mereka cairkan di sana. Nggak bisa dok. Berarti. Nah tapi waktu yang kalau ke Palembang, karena di Palembang ada. Jadi kita dalam bentuk beku. Kalau dalam bentuk beku mah aman ya dok ya artinya ya. Cuma kan memang kita yakinkan, saya tuh sampai bilang sama sopirnya nanti pokoknya begitu keluar dari sini pak ke Palembang itu nggak boleh mampir. Makanya isi bensin segala macam. Siapkan dulu. Jadi benar-benar gitu ya dok. Iya saya bilang karena ini nggak main-main, jadi kualitasnya jangan sampai jadi jelek berubah kan dok. Kita sudah siapin dulu dok cool box-nya, kemudian ice pack dan sebagainya. Kemudian kita ada standar suhunya ya. Ada. Kan nggak boleh lebih dari 10 derajat Celcius. Bukan cool box biasa ya dok. Iya betul. Itu sangat jelas ya dok. Sudah mengenai syarat-syarat untuk pendonor dan siapa saja yang
perlu gitu ya mendonorkan plasma konvalesen. Nah, ini sekarang terkait terapi, Dok. Mungkin selama ini dokter mengeluarkan plasma konvalesen untuk pasien-pasien yang memang dokter bilang tadi ya sedang sampai berat. Kira-kira keefektifannya tuh bagaimana ya, Dok? Ya, ini yang agak saya hindari sebenarnya. Jadi memang di beberapa webinar yang saya ikutin memang masih kontroversi, Dok, terus terang aja ya. Ada masih banyak penelitian ya, Dokter. Betul. Sampai kan kemarin beberapa yang saya ikutin sebenarnya efektivitasnya itu harus pakai angka misalnya, atau misalnya efektivitasnya itu mengurangi jam lama rawat inapnya gitu ya. Kemudian tidak menjadi harus ke ICU misalnya. Gitu. Makanya beberapa tempat itu teman-teman juga yang sudah mulai menunjukkan ke arah berat gitu, meskipun tidak buruk banget gitu. Beberapa klinisi itu sudah memberikan plasma konvalesen. Jadi mereka karena berpacu juga dengan waktu gitu. Jadi definisi maksudnya efektif itu tadi, jadi mungkin nanti beberapa saat nanti mungkin akan ada, karena beberapa rumah sakit, Dok, menjadi tempat seperti penelitian gitu mungkin ya, Dok. Rumah sakit Gatot Subroto misalnya, rumah sakit Saiful yang besar-besar kayaknya, yang di Malang gitu ya. Jadi memang Saiful Anwar di Malang, kemudian ada yang saya dengar itu di rumah sakit di Bali gitu. Jadi Udayana itu Sanglah ya, Dok. Jadi memang itu yang memang nanti akan melihat ke depannya. Yang mudah-mudahan sih memang karena memang bikinnya juga susah. Mudah-mudahan memang ada manfaatnya lah secara klinis. Efektif ya, Dok ya. Artinya pasien sedang tidak lanjut lagi ke kondisi berat. Yang berat pun mungkin lama perawatan di ICU-nya bisa diperpendek dan bisa sembuh, berangsur-angsur sembuh gitu ya, Dok ya. Kita harapkan begitu. Ya, mudah-mudahan, Dok. Sekarang ini, Dok, kita kan tahu nih varian baru nih kan, namanya virus ya, Dok ya. Virus lalu gitu membuat varian baru. Nah, untuk plasma konvalesen ini ada nggak, Dok? Maksudnya ini varian sekarang misal varian Delta, nanti ada varian lagi. Apakah plasma konvalesen itu hanya untuk varian tertentu atau semua varian bisa ini, Dok, untuk terapi? Ya, jadi kan konsepnya kan sebenarnya memang harusnya harus ada lagi penelitian yang berikutnya, Dok. Terus terang saja kalau ditanya sekarang tergantung donornya kan. Jadi kalau misalnya sekarang kan donor yang pasiennya yang kemarin tuh kayak beberapa saat yang lalu kan pasien-pasien yang varian Delta harusnya nanti antibodinya juga untuk yang Delta gitu. Tapi beberapa penjelasan juga disebutkan sebenarnya nggak begitu juga sih sebenarnya kan total antibodi atau netralisasi antibodi itu kan memang tidak spesifik untuk mutasi satu varian gitu ya, Dok ya. Dan kita juga tahu sampai sekarang kan mutasi virusnya itu baru mutasi gen aja kan, dan gen tuh cuma di ujungnya saja gitu ya. Nggak semua. Memang ada penjelasannya, misalnya Prof. Amin bilang kecuali misalnya nanti mutasinya sampai rantai proteinnya yang S-nya ya mungkin jadi tidak efektif lagi itu. Ini juga nanti akan berpengaruh dengan vaksin ya. Jadi memang kalau saya ditanya sekarang mungkin memang ya belum bisa dengan artinya jelas. Semua varian diberikan ya, Dok ya, memang kalau yang sekarang kecuali nanti ada penelitian yang baru lagi dan mutasi juga baru lagi virusnya juga yang mungkin lebih tapi canggih, semoga tidak ya, Dok. Karena kita udah senang ini sekarang udah kasusnya sudah mulai menurun ya, Dok. Nah, dengan kondisi menurun begini, Dok, bagaimana kebutuhan plasma konvalesen di PMI, Dok? Apakah saat ini kalau awal pertengahan tahun kemarin kan luar biasa. Iya, itu kayaknya kita butuh banget dengan semua broadcast tentang itu kayaknya. Mungkin sekarang kasus sudah menurun ya, Dok ya. Bagaimana kebutuhan untuk plasma konvalesen ya, Dok? Sangat jarang, Dok. Jadi alhamdulillah. Kalau saya
Jadi bukannya tidak senang ya. Iya. Wah, jangan-jangan nih PMI nggak seneng nih laku jualannya nggak laku. Ya enggak ya dok. Alhamdulillah, Alhamdulillah benar. bersyukur sekali kita udah capek juga ya memang. Ya tapi kami tetap menyiapkan. Jadi kita per golongan darah itu kita siapkan dok. Jadi kalau target saya sih sebenarnya misalnya golongan A 30, golongan B 30, AB 30. Stok ya? Jadi untuk stok. Meskipun kan misalnya yang kadang-kadang nggak ada yang minta ya nggak apa-apa, karena kan itu bisa kita simpan sampai 1 tahun dok. Ya, Kalau karena nanti dokter ada kulkas itu ada tadi kulkas ya. minus 50 tadi. Iya benar. Kalaupun nanti setelah setahun tetap nggak ada yang minta ya nggak apa-apa, kita lebih happy tidak ada yang minta daripada benar. Jadi aman lah ya dok ya, benar. Ya, dok, iya. Kondisi itu yang kita mimpikan ini dok. Sekarang ini ideal banget. Jadi kalau sekarang tuh kalau saya ditanya sama klinisi gitu, dok plasma konvalesen golongan darah ini ada. Minta 2 kantong ada gitu kan, jadi enak kita jadi dokternya yang rawat juga seneng ya, iya. Jadi aman lah gitu ya kondisinya. Jadi ini lagi dok, mengenai syarat tadi mungkin dok ini, apakah golongan darah itu harus sama dok? Karena kita tahu kalau transfusi darah ini ya dok ya, komponen darah yang lain itu kan harus golongan darah sama. Bagaimana dengan plasma konvalesen ini dok? Jadi plasma konvalesen itu balik kayak ini dok, kayak ilmu yang kita dulu belajar tentang donor universal. Jadi di plasma konvalesen ada donor universalnya, yaitu golongan darah AB. Dan kalau kita belajar kan dulu kalau AB itu dia itu punya antigen A tapi dan tidak B, punya, nggak punya antibody. Sementara plasma itu kan adanya di antibodinya antibody. Tadi. Jadi dianggap AB itu aman. Oke. Jadi tidak ini ya dok ya, artinya selama ini pelaksanaannya misalnya yang donor golongan darah A tidak harus diberikan ke A kan dok? Harus A tetap, tapi kalau memang kita jadi saya bikin aturan, jadi kalau kan kita tetap cross matching dok. Iya benar. Kita tetap cross match antara donor pasien dan donor. Kemudian kalau memang ada itu tadi A, B, AB dan O sama O, tapi kalau tidak ada AB yang bisa jadi cadangan lah. Ya, tetap untuk kita akan kasus-kasus. Tapi dok kan AB itu sedikit. Iya, itu dia masalahnya. Masalahnya di situ. Tidak pernah nyetok AB banyak mungkin ya dok ya, stok darah AB-nya itu. AB itu kalau Bandar Lampung saya pernah saya dulu hitung populasinya itu cuma 2% dok. Wah. Sedikit banget ya. Iya, makanya jadi nggak bisa juga jadi stok. Jadi sesuaikan aja gitu pemberiannya. Tapi kalau alhamdulillah rezeki tadi ya misalnya ya ada donor penyintas ya yang AB badannya besar juga, kita biasanya langsung diambil 800. Iya benar. Bener dok. Bener kan lumayan tuh 4 ini ya, 4 dosis dia. Benar itu. Dan bisa disimpan sampai setahun kan gitu ya. Kita juga ternyata alhamdulillah ya pernah juga akhirnya ketemu donor-donor itu yang nggak tahu resus. Iya. Ternyata resusnya negatif. Sebenarnya meskipun dalam plasma konvalesen itu resus itu tidak terlalu berpengaruh kan, karena resus itu di golongan darah sel darah merahnya kan. Tapi donornya juga seneng kita kasih tahu Pak, Bapak resusnya negatif. Sampai kaget dia, selama ini nggak pernah donor dok. Jadi alhamdulillah. Jadi memang edukasi dia sampai seumur itu misalnya dia sudah lumayan udah 50, udah di atas 40 misalnya kan, nggak pernah sakit tapi juga nggak pernah donor, tapi dengan ada gerakan donor plasma konvalesen itu tergerak untuk donor, baru tahu kalau dia golongan darahnya resus negatif. Gitu. Jadi seneng juga sih. Seneng ini juga dia tahu jadi secara ini kan. Memang kalau biasanya kita kan taunya A, B, O gitu ya dok ya, nggak tahu resus negatif positif gitu kan. Jadi untuk edukasi ini dok yang penyintas ini bagaimana, apakah dari PMI begitu? Datanya itu kita hubungi misalnya untuk mengedukasi, mari kita donor gitu ya, apalagi waktu kasus sedang banyaknya ya, atau memang pasiennya sendiri inisiatif sendiri gitu, karena dengar udah plasma konvalesen itu diambil dari penyintas gitu, oh ya saya penyintas nih udah 2 minggu gitu, dia datang ke PMI gitu dok, gimana itu dok? Kalau pengalaman saya ternyata kalaupun kita punya data, jadi saya nggak sebutkan lah ya, di ada rumah sakit gitu, dia punya data semua pasien mantan pasiennya dia gitu, ternyata nggak gampang juga dok. Benar. Pada nggak mau, jadi
Justru yang apa ya, akhirnya dengan seperti ini ada broadcast ya, mungkin Dokter Putu kan pernah dengar apa dari Deddy Corbuzier, kemudian dari Pak Dahlan Iskan gitu ya, cerita tentang plasma konvalesen, dari Menteri gitu ya, cerita Sandiaga Uno pernah cerita tentang plasma konvalesen. Justru itu lebih apa, lebih menggugah lah ya. Jadi akhirnya kita sebutkan juga sebenarnya kan gini, plasma konvalesen itu titer antibody yang ada di sana, ada penelitian di, saya nggak salah Denmark ya, pernah dibandingkan lah gitu. Jadi antara orang donor sama orang yang tidak donor, jadi lebih cepat menurunnya orang yang tidak mendonorkan plasmanya. Kan keren tuh. Jadi semacam apa ya, Tuhan tuh benar-benar adil deh. Jadi kalau orang berbuat baik itu dibalas. Jadi makanya saya motivasi itu dan terbukti. Jadi saya punya donor itu sudah 3 kali. Kan donornya kan bisa 2 minggu sekali, Dok. Oh iya, untuk plasma konvalesen khusus ya. Pakai aferesis kan. Jadi 2 minggu udah bisa donor, 2 minggu sudah bisa donor. Kita cek turun sih, memang kita jujur kita sebutin. Antibodinya turun, hanya tidak itu turunnya kira-kira setelah berapa kali donor dan berapa jaraknya itu, Dok? Maksudnya setelah 3 bulan kah gitu apa? Misalnya setelah 6 kali donor kan itu? Jadi dari pertama kan 2 minggu donor itu sudah turun, Dok. Tapi turunnya itu pelan dikit gitu ya. Jadi misalnya saya punya donor tuh ada yang punya radar lambung tuh Pak Diansa, itu waktu donor 1.400, 2 minggu lagi 1.200 gitu ya, 2 minggu lagi 800 gitu ya. Ada kan orang begitu dia nggak donor langsung negatif, jadi turun anjlok gitu. Ada, Dok, memang sudah dirawat di ICU ya dan sehat kembali. Itu kan di awal tinggi bener tuh antibodinya. Nah selang 3 bulan apa 4 bulan dicek lagi langsung sudah Dok. Negatif. Iya. Sudah ini. Dan ini juga, Dok, jadi kan dulu asumsinya kita makin berat nih pasien, makin tinggi titer antibodi. Nah itu gimana itu, selalu Dok? juga, Dok. Oh tidak. Enggak selalu. Saya berpikiran seperti itu loh, saya Dok. juga pikir gitu. Jadi kita pernah punya donor yang benar-benar semangat donor. Dia cerita, "Dok, saya sampai harus masuk ICU di rumah sakit gini-gini." Oh ya, kita coba deh cek titernya rendah, cuma 80 misalnya. Kita ada yang ya tetap kan akhirnya itu kan beberapa bahasan. Yang penting tuh waktu dia kena COVID itu dia mengalami panas, Dok. Demam gitu ya. Ternyata itu reaksi tubuh. Kalau pasien itu sakit COVID cuma anosmia gitu ya, yang tanpa demam, memang titernya nggak akan tinggi. Ya, saya sering tuh dapetin, Dok, walaupun mereka hanya menggunakan misalnya rapid antibody yang memang bukan titer ya, Dok. Jadi emang itu nggak terbaca gitu, non reaktif gitu, Dok. Ini hasilnya, cuma kan kita nggak tahu ya, cuma saya lihat dari situ. Termasuk misalnya kayak vaksin ini loh, Dok. Kan kalau kita usus Moderna ini kan ada gejala tuh. Itu juga saya pengen tahu tuh sebenarnya, Dok. Boleh juga ya. Iya benar. Jadi beratnya apa kipinya itu dengan yang titer. Tidak. Nah, itu saya penasaran banget kok ada gitu ya. Ada yang benar-benar tidak ada gejala apapun, demam pun tidak ada. Sedangkan saya tuh waktu itu tepar 2 hari demam, Dok. Pengen tahu. Sama, Dok. Saya kebetulan di kantor itu kan kami di Labkes itu ada 21 orang. Yang gantian ya, Dok. Kita di waktu hari yang sama 21. Kebetulan kita perisanya sebelum tanggal merah tuh, saya ingat. Jadi biar tanggal merah bisa istirahat gitu ya. Benar. Dari 21 orang tuh hampir semua kipi. 1 orang kepala Labkesnya ini nggak ada kipi sama sekali. Kita penasaran juga gitu. Iya, penasaran saya itu ada beberapa Moderna begitu. Gitu loh. Saya 2 hari demam itu, Dok. Iya, sama, Dok, 2 hari. Lagian nggak bisa bangun gitu ya, Dok ya. Jadi memang terbentuknya antibodi itu ternyata yang berat, yang dokter bilang itu mungkin beratnya itu sesak gitu ya, saturasi oksigennya turun, tapi mungkin tidak demam itu tadi ya, Dok. Mungkin emang masih banyak harus meneliti ini, Dok, ya untuk hal ini gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, lanjut lagi. Mungkin ini pendonor yang dokter bilang tadi agak sulit gitu di awal ya. Karena mungkin kira-kira ada nggak, Dok, efek samping untuk pendonor ini, Dok? Karena kan kadang-kadang itu tadi salah satunya sulit, kecuali mungkin dari pejabat atau tokoh masyarakat ya memberikan himbauan, mungkin mereka baru terdorong. Makanya apakah ada efeknya nggak, Dok, untuk pendonor plasma ini? Yang sepengetahuan saya sih, saya ada ya rekamannya. Jadi ada apa ya, kita bilang sih kayak apa ya,
reaksi donor ya. Jadi reaksi donor karena plasma konvalesen itu hampir semuanya sih nggak apa-apa dok, cuma ringan saja. Ada hematum satu. Oh ya, itu hal biasa ada, ya. Ada sempat ada yang pingsan habis donor ya. Pingsan karena psikis atau gimana? Kayaknya mungkin nggak tahu juga, hipotensi ortostatik lah itu. Jadi dia bangun sementara tubuhnya kan sebenarnya harusnya dia mungkin lebih lama lah tidurannya lebih lama, tapi cuma 2 orang itu yang saya punya catatannya, yang lain sih aman-aman saja, dan ada yang sampai berkali-kali juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Saya kebetulan donor juga dok, saya 3 kali. Oh iya, jadi bisa cerita juga. Ini benar ya. Saya pernah donor konvensional yang diambil 450 mili itu. Nah, pernah juga yang pakai aferesis. Alhamdulillah sih nggak ada masalah juga. Jadi memang kita harus strict syaratnya biar tidak ada masalah di belakang. Di belakang ya dok ya. Nah, jika pendonornya ini mempunyai komorbid dok, ada pengaruhnya nggak kalau plasma konvalesennya diambil? Kan biasanya kalau gejala berat itu kan kebanyakan pasien dengan komorbid itu dok. Kalau plasmanya diambil aman aja tuh gimana itu dok? Kita nggak boleh dok. Oh, jadi donor yang plasma itu kita juga harus yakin betul bahwa dia sehat. Jadi syaratnya itu tadi 2 minggu, kemudian tidak ada gejala apapun. Jadi gejala-gejala, jadi dia sehat, tidak ada batuk, tidak ada demam segala macam. Jadi memang kita dari awal itu juga kita punya persyaratan itu dok. Jadi memang kalau yang kira-kira nanti kan kita akan ngambil sesuatu yang lumayan banyak ya, darah, kemudian plasma gitu. Kita juga takut kalau terjadi apa-apa dengan itu. Walaupun misalnya komorbidnya terkontrol dok, misalnya nih dok ya, hipertensi. Oh ya, itu kalau masih bisa. Hipertensi masih bisa. Dan kita juga punya, jadi saya bilang tadi persyaratan donor plasma konvalesen itu syaratnya yang lain tuh seperti donor darah biasa dok. Jadi misalnya tensi itu nggak boleh lebih dari 160 gitu ya, diastolnya nggak boleh lebih dari 90 gitu. Kalau range-nya masih itu ya boleh ya dok ya, boleh diinikan ya. Artinya komorbid yang dokter bilang tadi, misalnya gejalanya masih ada gitu ya dok ya. Atau misalnya long covid ya, long covid boleh itu dong, masih batuk misalnya seseknya masih kadang-kadang jangan lah. Benar-benar harus sehat gitu ya dok ya, sudah sehat gitu ya dok. Iya dok. Ini ada lagi dok pertanyaannya ini. Mungkin sudah terjawab ya tadi ini. Apakah donor plasma konvalesen boleh dilakukan berulang? Sudah boleh, ya. Setiap 2 minggu. 2 minggu kalau pakai aferesis. Kalau konvensional 2 bulan. Jadi kalau saya sering menghimbau donor itu juga, Pak, donor plasma konvalesen itu ada waktunya loh. Nanti kalau sudah 6 bulan Bapak meskipun titernya tinggi tetap kita nggak akan ambil karena aturan ya. Jadi kalau sudah 6 bulan karena kita berarti maksimal tuh 12 kali. Nah, kalau dia 2 minggu ya. Ya, tiap 2 minggu misalnya dia rutin 2 minggu. Berarti 12 kali maksimal udah stop ya, dok. Stop. Itu kira-kira pasien dokter ada nggak? Maksudnya pendonor yang masih sudah kita 3 kali, 4 kali yang di Lampung ya, tapi kalau di tempat lain mungkin ada ya. Yang sudah duluan. Kami itu karena mulainya tadi dari bulan April, Mei, Juni gitu sampai sekarang kan jadi 3 bulan. Jadi baru 3 kali. Dan sekarang kan sudah sepi permintaannya. Jadi yang itu juga kita malah arahkan donor biasa aja. Oh iya, benar-benar dok, karena stok udah lumayan tapi belum ini ya dok ya. Jadi dianjurkan seperti biasa donor rutin biasa misalnya aja. Seperti itu ya dok ya. Mungkin yang terakhir ini dok, alur, biar masyarakat tahu nih, alur misalnya ingin mendonorkan darah, mungkin bisa dokter ceritakan alurnya seperti apa, adakah aplikasi ya, tadi kita sempat ngobrol ya dok, aplikasi untuk biar tidak, artinya secara pendaftaran itu tidak langsung kita lewat aplikasi gitu, kira-kira apa nih dok, alurnya ini? Alhamdulillah sebenarnya kalau UTD PMI Lampung itu dari beberapa tahun ya. Sebelum pandemi sebenarnya kita sudah punya aplikasi yang namanya Donorku, bisa di-download di Apple Store dan Play Store gitu ya. Kemudian nanti bisa lihat. Jadi gini dok, kalau sudah sudah donor, kemudian ada aplikasi Donorku itu, termasuk ngisi kuesionernya itu bisa di rumah dok. Jadi tidak perlu antri, berhadapan langsung kami sudah mengkondisikan. Jadi di kantor kami juga ada
ada mesin nyetak gitu. Jadi dia tinggal ngisi di rumah, kemudian pakai barcode. Jadi dia cuma keren ya, Dok. Tunjukin barcode-nya di situ. Nanti dengan otomatis akan ke print. Nah, nanti tinggal ambil printnya langsung bisa donor. Dan khusus untuk plasma konvalesen ya screeningnya ya, mungkin artinya tidak seperti donor biasa. Kalau donor biasa datang isi aplikasi, mungkin udah memenuhi syarat bisa langsung ya, Dok. Hanya plasma konvalesen dilakukan screening dulu, janji lagi. Ya, janjian lagi. Iya, benar. Khusus ini, Dok ya. Iya, apalagi mau misalnya kan kita sudah bilang di awal, mohon maaf Bapak, Ibu, nanti donor plasma konvalesennya agak lama, jadi kan takutnya dia ada kerja, ada janji gitu. Berapa lama, Dok? Biasanya 1 jam. Oh iya. Nah, jadi dia sudah meluangkan waktu lah. Nanti kita ada kontak person, bikin janji. Kalau waktu-waktu awal, Dok, kita sampai malam tuh. Iya, dari pastinya, Senin sampai jadi bisa. Tapi kalau sekarang kita batasin Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Oh iya. Jadi enak lah milihnya ya. Iya, tergantung, makanya kita janjian dulu gitu ya. Karena memang harus ada waktu. Belum lagi kalau misalnya pas lagi proses itu ada macet, ada apa gitu kan, ada trouble mesin, namanya mesin ada apa. Benar. Jadi waktunya juga jadi agak nambah gitu ya. Ya alhamdulillah sih sampai sekarang ini masih bisa kita atasi, Dok. Oke. Kayaknya sudah lengkap sekali ini, Dokter. Makasih, dari A sampai Z-nya ya. Mudah-mudahan ya. Iya, jadi memang ini penting ya, Dok ya. Informasi ini penting walaupun pandemi sudah mulai melandai. Kita nggak tahu nih ke depannya, artinya kita siap dulu nih sebelum berperang gitu ya, Dok ya. Betul. Jadinya masyarakat biar lebih tahu bagaimana, termasuk bahwa untuk melakukan donor plasma konvalesen dengan adanya aplikasi, tidak harus tatap mukanya lebih lama gitu ya, Dok ya. Nggak perlu antri. Nggak perlu antri lagi, tinggal datang, nanti di screening, setelah itu melakukan janjian gitu ya, Dok ya. Jadi memang hal ini sangat bermanfaat, Dok. Jadi ini memang tadi kita bicara dari A sampai Z-nya, benar-benar memberikan informasi gitu ya kepada masyarakat, supaya masyarakat lebih lagi dalam tidak hanya donor plasma konvalesen, Dok, menjadi pendonor rutin gitu. Ya saya sendiri pendonor rutin, Dok. Jadi rasanya kalau sudah waktunya itu memang seperti apa ya, Dok? Panggilan ya. Iya, sudah harus donor gitu ya, Dok ya. Baik, Dokter, terima kasih banyak. Sama-sama, ini Dokter atas informasi ya pada acara podcast sore hari ini. Saya rasa sangat bermanfaat ini buat seluruh masyarakat yang informasi yang Dokter berikan. Baik, Dokter, terima kasih banyak. Sama-sama, Dokter ya, Putu. sehat selalu, Dokter. Sama-sama. Sampai Sukses ketemu buat lagi. MK Unila. Ya, terima kasih. Ya. Baik, selamat sore, Dokter. Selamat sore.